Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Ngantuk banget deh. Ibadah nanti aja ya, Lisa. Hus, itu teman-teman udah siap. Kita yang pimpin ibadah ini. Tapi masih ngantuk nih. Sana cuci muka dulu, kita harus menomorsatukan Tuhan. Masa kita ibadah nanti-nanti? Hehehe, bentar ya. Nah teman-teman, sambil nunggu Daniel, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Begitu banyak berkat dan kasih-Mu yang kami rasakan. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Amin. Amin, amin, amin. Sekarang kita mau nyanyi. Ya, lagunya apa sih, Sa? Kita menyanyi dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Udah seger kan Daniel? Hehehe, iya, apalagi abis memuji Tuhan, seger pol. Nah sekarang kita menyanyi lagi ya. Menyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Yesus di depan, aku di belakang. Yesus di depan, aku di belakang. Yesus di depan, aku di belakang. Tetap teguh, tetap teguh. Setelah ini apa, Lisa? Dengar firman Tuhan dong. Teman-teman, siapkan Alkitab ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Cassandra kembali di sini menjumpai adik-adik untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita syukuri kita masih dapat bertemu baik melalui ibadah virtual. Semoga dalam waktu yang akan datang kita bisa jumpa kembali di ibadah IMPA. Adik-adik, mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk Tuhan hadir di tengah kita. Kita tunduk kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata. Cassandra berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami rindu untuk bersekutu, kami rindu untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau mau hadir di tengah-tengah kami.
Hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan kekurangan, Tuhan Yesus mau perlengkapi. Sehingga melalui hamba-Mu Tuhan, adik-adik boleh memahami firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni segala yang tidak berkenan bagi-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa layak datang di hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih, kita semua sudah berhadapan dengan Alkitab kita ya. Mari kita buka Markus 10 ayat 17 hingga 22. Kita baca sama-sama. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Terpujilah Tuhan. Adik-adik, mari kita belajar firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah harta duniawi atau harta surgawi. Adik-adik, Injil Markus banyak menyampaikan kepada kita tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya, dia banyak melakukan mujizat-mujizat. Sebelumnya dia banyak memberikan pengajaran. Tetapi Injil Markus menyampaikan begitu banyaknya Tuhan lakukan mujizat-mujizat. Apa itu diantaranya adik-adik? Dia banyak mengusir setan, ya. Dia menyembuhkan banyak orang karena dia berkuasa, ya. Dan bahkan banyak yang datang menemui Yesus hanya ingin dijamah, ya. Karena begitu rindunya orang untuk mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, di dalam Injil Markus ini jelas nyata dari perbuatan Yesus menunjukkan bahwa yang pertama adalah Yesus sang putra hamba, ya, atau Yesus putra Allah, ya, karena dia sanggup melakukan mujizat-mujizat karena kuasa Allah ada di dalam dirinya. Dan yang kedua adalah Yesus sang Mesias, ya. Ketika Yesus melakukan pengajarannya dan melakukan banyak mujizat, banyak yang mengikut Yesus, ya. Karena mereka ingin terus belajar tentang Tuhan Allah dan ingin terus mendapatkan jamahan langsung dari Yesus. Mungkin kalau kita pun ada saat itu, kita juga akan terus mengikuti dia. Ya? Nah, adik-adik, kita baca pada ayat yang ke-17, ada seseorang ya yang bertanya kepada Yesus tentang hidup kekal. Dia bilang, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Hidup yang kekal itu akan pasti diterima oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Dulu bangsa Yahudi terlalu yakin, adik-adik, terlalu percaya diri karena mereka merasa keturunan Abraham. Ya, itu yang pertama. Mereka terlalu yakin bahwa mereka akan memperoleh hidup kekal. Ya. Yang pertama karena mereka merasa keturunan Abraham. Terus yang kedua, karena mereka merasa sudah melakukan hukum Taurat atau 10 perintah Allah tersebut, yang diantaranya adalah pada ayat yang ke-19, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Dan juga hormatilah orang tuamu. Itu ada di dalam 10 perintah Allah, ya. Mereka merasa yakin bahwa mereka akan menerima hidup kekal tersebut. Sehingga orang tersebut dengan merasa, apalagi saya ingin bertanya kepada Yesus, ya. Nah,
Tetapi mengikut Yesus, ketika kamu mengikut Yesus, kamu akan mendapatkan hidup kekal, bukan hanya melakukan perintah Allah. Bukan hanya semata-mata kamu keturunan Abraham, tetapi mengikut Yesus, ya, harus menjadikan Yesus segala-galanya. Contohnya adik-adik, ketika Yesus menyampaikan mengenai mengikut Yesus, ya, semoga jelas gambar ini adik-adik, ya. Yesus mau siapapun dia pergi meninggalkan semua apa yang dia miliki, termasuk kedua orang tuanya, mengikut Yesus tanpa membawa apa-apa, hanya membawa dirinya. Ya, itu yang ingin Yesus sampaikan. Itu hal mengikut Yesus. Yesus menjadi yang prioritas. Yesus menjadi yang utama. Ya, dia harus meninggalkan semua apa yang menjadi miliknya, bahkan sampai orang tuanya sendiri. Nah, orang muda tadi yang bertanya kepada Yesus, ya, dia bilang, saya sudah lakukan semua perintah Allah dan hukum Taurat, ya, apalagi Tuhan? Dia bertanya, dia ingin mendapat jawaban yang pasti dari Yesus. Dan Yesus jawab pada ayat ke-21b, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, yaitu hidup kekal, ya. Engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu Yesus sampaikan kepada orang yang bertanya kepada Yesus. Apa yang terjadi adik-adik ketika dia mendengar jawaban Yesus? Semoga jelas, ya. Dia pergi meninggalkan Yesus karena dia kecewa akan jawaban Yesus. Dia tidak mau hartanya yang begitu banyak, susah payah dia cari, ya. Dia harus jual, dia harus bagikan dengan tangan kosong pergi mengikut Yesus. Menurut dia tidak masuk akal, dan dia pergi justru meninggalkan Yesus karena dia kecewa. Tuhan Allah mau sampaikan betapa susahnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, adik-adik. Ya. Perhatikan gambar ini. Sampai ada kalimat yang mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, ya, dibandingkan seorang kaya masuk kerajaan Allah. Gerbang Yerusalem itu adik-adik begitu besar. Dan gerbang itu terbuka hanya pada waktu-waktu tertentu. Ketika orang ingin masuk ke dalam Yerusalem, tidak pada waktu jam tertentu saat gerbang terbuka, dia harus masuk lewat jalan, lewat gerbang kecil yang tersedia. Nah, tetapi yang datang masuk ke Yerusalem biasanya saudagar-saudagar kaya, pedagang-pedagang dengan seekor unta dan segala barang bawaannya. Untuk dia bisa masuk ke Yerusalem melalui pintu yang kecil tersebut yang disebut dengan lubang jarum, ya, berarti kita bisa bayangkan kecil adik-adik, ya. Nah, dia harus melepaskan barang-barang yang ada di punggung unta, dan unta itu masuk terlebih dahulu, baru barang-barang itu dihantar masuk ke dalam. Tetapi unta itu masuk, tidak serta-merta dia berjalan dengan mudah, dia harus berlutut masuk ke gerbang kecil tersebut, yang disebut lubang jarum tadi. Nah, ketika dia berlutut masuk, baru dengan susah payah, itu pun tidak mudah, dia bisa bayangkan, unta itu tinggi besar, ya, masuk dengan pintu yang kecil, dia harus bersusah payah, dia masuk ke dalam, baru kemudian dimasukkan barang-barang bawaannya, kemudian ditaruh kembali di punggung unta, barulah dia berjalan kembali. Hal ini digunakan untuk menggambarkan lebih susah seorang kaya masuk kerajaan Allah dibanding seekor unta masuk ke lubang jarum. Ya, padahal unta itu besar sekali, itu mustahil masuk di lubang jarum yang begitu kecil. Tetapi itu mungkin
Tetapi Tuhan bilang, lebih susah orang kaya masuk kerajaan Allah, adik-adik. Nah, ini mau disampaikan Tuhan Allah kepada kita, ya. Jangan kita menjadi seperti si orang kaya tadi yang mengutamakan hartanya dibanding Yesus. Dia begitu yakin, begitu pede bahwa dia akan mendapatkan hidup kekal karena dia sudah merasa mengikuti Yesus dengan melakukan segala perintahnya, melakukan 10 hukum Taurat. Dia merasa yakin, tetapi ternyata bukan itu jawaban Yesus. Ya, jawaban Yesus adalah ketika kamu mengikuti Yesus, ya, kamu harus mengutamakan Yesus. Kamu harus Yesus menjadi prioritas. Yesus harus menjadi segala-galanya buat hidup adik-adik. Bagaimana caranya? Ya, orang kita nggak punya harta, adik-adik. Ya kan, yang punya harta orang tua kita. Ya, harta mungkin bisa digambarkan atau diibaratkan, misalnya adik-adik nih, ya, punya handphone yang bagus, sudah bagus, ya, tapi ada lagi model yang baru, yang lebih canggih lagi, minta lagi, ya, kemudian ada lagi, minta lagi. Nah, akhirnya apa adik-adik? Itu menjadi harta di dalam hatimu, ya. Kamu pasti akan mengenyampingkan harta surgawi. Misalnya, karena adik-adik asik sekali dengan handphone yang bagus dan canggih segala macam, ya, yang adik-adik bisa nikmati, ya, waktu jamnya kebaktian IMPA atau sekolah minggu. Adik-adik mikir 7 kali keliling untuk pergi ke sekolah minggu. Sekarang sih offline, ya. Untuk membuka ibadah virtual IMPA saja berulang kali adik mikir, nantilah ini masih asik dengan harta surgawimu itu apa? Handphone, sayang. Nah, padahal ketika kamu mau masuk ke dalam kerajaan Allah, artinya adalah harus menyangkal diri, ya. Misalnya, aku punya handphone, yang salah bukan handphonenya. Emang nggak boleh Cassandra punya handphone yang bagus? Boleh-boleh saja. Emang nggak boleh punya laptop yang canggih? Boleh-boleh saja. Ya. Tetapi jangan itu menjadi penguasa di dalam hati dan pikiranmu. Misalnya, mama sudah bilang, ayo dibuka YouTube IMPA-nya nanti. Ya, seharusnya bukan itu yang adik-adik lakukan. Ya, sisihkan dulu, ya, handphonenya, sisihkan dulu jam mainnya, nanti dulu jam mainnya, atau apa yang membuat kamu asik itu nanti dulu, ya. Buka YouTube sekolah minggu, itu menyangkal diri, ya. Adik-adik tidak bermain dulu, tidak, gamenya dihentikan dulu, handphonenya disingkirkan dulu, ya, konsentrasi untuk mengikuti YouTube, mengikuti ibadah. Itu misalkan yang pertama. Terus yang kedua, misalkan, ya, adik-adik malas nih untuk berdoa ketika mau makan saja, ya. Tetapi adik-adik sadar, saya harus menyangkal diri, harus melawan kedagingan itu, keinginan itu. Saya tetap berdoa, ya. Itu adalah wujud menyangkal diri. Terus kemudian malas membaca Alkitab, ya. Lewat handphone aja Alkitabnya. Tahu-tahu ada yang masuk, ada yang lain yang lebih menarik, kamu tinggalkan lagi. Ya, jangan demikian. Harus bisa kuatkan hati untuk mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Ya, harus menyangkal diri. Itulah caramu untuk mendapatkan harta surgawi, hidup kekal di kerajaan Allah. Ya. Misalnya lagi, yang paling sederhana, biasanya ada tuh, ya, kakak-kakak lain memberikan tugas, males lah. Gak usah kirim ini juga gak apa-apa, ya. Tetapi kamu menyangkal dirimu, lakukanlah tidak berapa lama. Itulah bentuk kita mengikut Yesus. Harus menyangkal
diri kita. Ya, Yesus menjadi yang terutama. Yesus menjadi segala-galanya. Jangan pernah ada pikiran kemalasan kita, ada pikiran kecurigaan kita atau prasangka yang lain menghalangi apa yang baik yang bisa kamu lakukan. Lakukan itu dengan sepenuh hati. Tuhan akan melihatmu dan Tuhan akan memberkati adik-adik. Adik-adik yang kekasih, sebagai bentuk mengikut Yesus, ya, sebagai bentuk mengikut Yesus, Cassandra ingin kita buka Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23 bunyinya, ya, 23b. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itu jadi ayat hafalan ya, itu tugas adik-adik. Tidak ada tugas tertulis. Tolong adik-adik rekam lewat video, tidak usah hari ini jadi, ya. Kita beri waktu sampai hari Senin. Adik-adik kumpulkan ayat hafalan itu untuk anak kelas tanggung. Tetapi kalau adik-adik anak kelas kecil, barangkali mama membisikkan dan adik-adik mengikutinya. Ambil video, kirimkan ke kakak Layan. Ya, Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tuhan berkati adik-adik. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami begitu bangga ya Bapa, karena kami menjadi anak-anak yang mengikut Engkau. Tuhan Yesus, biarlah dari usia kami yang kecil, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati orang tua kami dan keluarga kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar untuk berani menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup kita. Iya, hari ini aku sadar aku sering milih tidur daripada berdoa, lebih sering main game daripada ibadah. Baguslah kalau kamu sadar. Sekarang sebagai penutup, kita menyanyi lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Teman-teman, sekarang kita berdoa ya. Ayo Daniel. Aku? Iya dong. Oke deh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Ampuni kami Tuhan jika kami sering lalai mengutamakan Tuhan. Jika kami sering lupa kalau Tuhan Yesus adalah penolong kami. Biarlah hari ini kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi, yang semakin tekun untuk berdoa dan beribadah. Terima kasih Tuhan. Amin. Baiklah Daniel dan teman-teman semua. Selamat Selamat hari hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.